beriman sedikit apapun imannya untuk bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Itu taubat nasuha, taubat yang semurni-murni. Ya. Kemudian nanti di akhirat bagi mereka yang sudah diberikan cahaya masih kepingin menambah cahaya, padahal sudah dapat cahaya. Itu orang-orang yang tapi tidak berdoa, ya Allah tambahkan cahaya. Tadi yang kita baca pada ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini membawakan kepada nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan orang munafik. Waqulub alaihim, dan bersikap keraslah terhadapnya. Ada yang memaknai bersikap tegas. Kalau keras, tegas, beda ya? Beda. Kalau keras itu masih ada makna, maknanya itu masih bermakna kira-kira galak ya. Kalau tegas, beda ya? Sebentar, kedua. Nanti. Baik. Jadi kita sudah jelaskan makna kafir, ya. Kafir itu adalah menutup. Artinya dia menutup diri untuk menerima kebenaran. Kalau munafik itu berKTP dengan Islam tapi musuh dalam selimut. Nah, ada yang mengatakan lebih bahaya munafik daripada kafir. Kalau kafir masih terang-terangan, jelas dia terang-terangan menolak kebenaran. Tapi kalau munafik nggak jelas. Kadang-kadang sama-sama takbir, sama-sama sholat, sama-sama tetapi sebetulnya itulah musuh yang bahaya. Ya. Hanya saja yang pernah dijelaskan surah munafik, ya, mereka itu selalu bersumpah atas nama Allah untuk membela diri. Wa idza ra'atum tujizuka ajzamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihi. Jika kalau berkata-kata pintar, kalau ngomong pintar bukan main. Itu orang-orang amalinya orang-orang. Ya. Nah, di antara yang paling populer adalah kalau dia berkata bohong. Kalau kemudian berjanji ingkari, diberikan amanah berkhianat. Itu amalinya orang-orang munafik. Nah. Sehingga kalau kafir memerangi orang kafir itu boleh dibunuh, sepakat ulama mengatakan boleh. Tapi kalau munafik itu masih tidak boleh terbunuh. Karena dia Islam, katanya Islam. Cuma dia memusuhi dari dalam. Tetapi Thahir Ibn Ashur beliau pernah mengatakan bahwa kalau orang munafik pun tidak berubah-ubah, terus dalam kemunafikannya dan terus dalam penyakit hatinya, maka boleh dimusuhi dan boleh dibunuh. Dia merujuk kepada Al-Quran, ya mungkin saya bacakan, itu surahnya dalam surah Al-Ahzab. Itu ayat mengatakan, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad, ya, wal murjifuna fil madinah la nughiyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama suqitu ukhidhu wa qutilu taqtila. Ya, jadi katakan di sini sesungguhnya kalau orang munafik
munafik itu tidak berhenti dalam kemunafikannya. Kemudian orang-orang seperti ini terus berpenyakit hati. Nah, ini dia masih menyimpan hatinya, sakit hati itu. Ya. Nah. Dan terus dia menyebarkan kebohongan. Nah, ini terus ini kalau dia nggak berhenti, terus dia menyebarkan kebohongan, kemudian terus dia berpenyakit hati. Nah, lalu kemudian tidak berhenti dalam kemunafikannya. Nah, maka kita boleh memeranginya, boleh memeranginya. Ya. Bahkan di sini boleh terbunuh, boleh dibunuh. Nah, ini mengambil rujukannya Al-Quran pada surah Al-Ahzab. Mal'unin, maka mereka terlaknat. Ainama zukifu ukhidhu wa qutilu tabdila. Maka karena dia tidak berhenti dari situ, maka ketika aku menjumpai begini, ainama zukifu di mana pun berjumpai ini, maka bunuh. Maka bunuh. Nah, ini pandangan Fahir Ibn Asyur. Dia merujuk kepada surah Al-Ahzab. Ini munafik. Tapi pendapat kebanyakan orang bahwa munafik itu tidak boleh dibunuh karena dia masih Islam. Hanya dia berkhianat, musuh dalam seribu. Nah, inilah yang ditegaskan kepada Nabi. Ya ayyuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim. Berjihadlah engkau kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlub, dengan tegas terhadap mereka. Nah, jadi ada yang maknai waghlub itu bukan keras tapi tegas. Karena dalam dakwah Nabi itu selalu kandungannya tegas. Nabi tidak pernah kasar. Nabi tidak pernah kasar dalam berdakwah. Hal ini mulai yang diajarkan kepada kita dalam hal menyangkut berdakwah itu utamakan dengan akhlak. Karena dengan akhlak saja itu kadang-kadang lebih daya tarik lebih kuat daripada dengan cara keras. Orang melihat perilakunya saja pasti tertarik. Betul tidak? Dari kata-katanya, ya. Karena Rasulullah SAW itu begitu besar risiko dakwanya ketika dia menghadapi orang-orang jahiliyah ketika berdakwah di Makkah. Bayangkan, tidak ada yang berpendidikan, tidak pernah lihat bangku sekolah, tidak pernah belajar, betul-betul jahiliyah. Itu yang dihadapi Nabi dan tidak mengenal Tuhan, tidak. Kalau sekarang masih nanti berdakwah, tetapi Nabi menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan akhlak. Wa ma'wahum jahannam. Kan sesungguhnya orang-orang munafik dan kafir itu adalah keberadaannya tadi neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itulah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi seburuk tempat kembali adalah neraka jahannam. Lalu Allah berfirman pada ayat yang ke-10, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir. Ini diberikan perumpamaan. Siapa yang diberikan perumpamaan itu? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Nah, ini pernah saya sampaikan dalam Al-Quran itu, pasangan itu bisa dibahasakan Al-Quran zawaj, pasangan, bisa juga nikah, itu pasangan. Dan yang ketiga imra'ah itu juga pasangan. Di sini digambarkan bahwasanya kanata tahta
'abdaini min 'ibadina shalihin. Dua di antara hamba Allah yang saleh, ya, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dia orang-orang saleh. Kemudian fakhanatahuma, kedua istrinya berkhianat. Nah, jadi dua nabi yang diberikan gambaran di sini, daraballahu mathalan, diberikan contoh perumpamaan kepada orang kafir bahwa ada hamba saleh yang bernama Nuh dan Lut, dia istrinya berkhianat. Istrinya Nabi Nuh yang orang katanya bernama siapa namanya? Ini kalau kita mau ambil simpelnya Ibu Nuh. Ya, pernah tanya ya Bang, tahu nggak nama istrinya Nabi siapa? Nabi Nuh. Nggak ada yang bisa jawab. Ibu Nuh saja udah. Ibu Nuh ya. Nah, tapi di sini ada catatan saya. Namanya Wahidah. Namanya Wahidah itu dalam beberapa pendapat ulama-ulama tafsir yang mengatakan istrinya Nabi itu bernama Wahidah. Nah, sementara kalau istrinya Nabi Lut namanya Wahidah, nggak menggunakan hak, gitu. Jadi beda ya, Wahidah dengan Wahidah. Bersama. Yang satu wa pakai hak Wahidah, yang satu Wahidah. Jadi digambarkan di sini dengan konteks ayatnya imra'ah. Kalau imra'ah itu dimaknai oleh para tafsir itu keluarga yang bermasalah. Jadi kalau menggunakan zawaj itu artinya keluarga yang masih harmonis. Tapi kalau menggunakan kata imra'ah itu keluarga yang bermasalah. Nabi Nuh ini punya istri namanya Wahidah. Dia asal awalnya ikut ke perahu ketika dipanggil ikutan. Tapi begitu sampai di daratan, mulailah dia berkhianat. Dia menyatakan bahwa Nuh ini orang gila. Dia katakan suaminya orang gila. Sehingga dia mengkhianati suaminya macam-macam, dengan perselingkuhan, dengan begitu juga istrinya Nabi Lut yang bernama Wahidah. Dia juga berkhianat. Kita tahu bahwasanya umatnya Nabi Lut itu adalah Sodom. Resmi Sodom. Laksa lagi sama-sama. Setiap kali ada tamu yang datang ke tempatnya Nabi Lut, istrinya memberikan kabar buruk itu lagi sedang bersodomi. Dia sebab dan dia mendukung umatnya Nabi Lut yang zalim itu dalam hal sodomi. Dia sehingga dengan melihat tersebut, maka Allah datangkan banjir besar kepada umatnya Nabi Nuh, sedangkan umatnya Nabi Lut dijungkir di bumi ini dikembalikan. Mereka yang sodomi, ya, laki-laki sama laki-laki. Nah, karena dua istri ini berkhianat kepada hambanya yang saleh. Coba ini Al-Quran luar biasa memberikan reaksinya. Di sini tidak dikatakan dua hamba Allah Nabi, tapi dikatakan orang saleh. Padahal kalau Allah katakan Nabi itu kan sudah di atas kesolehan. Artinya apa? Dia ingin mencontohkan kepada kita bahwa di antara kita juga masih ada orang saleh. Kalau membandingkan Nabi kan ada berat ya. Tapi di sini katakan min ibadinas salihin. Jadi
hamba kata Allah yang saleh. Padahal itu nabi kan, tapi Allah menampilkan di sini sebagai hambanya yang punya istri berkhianat. Falam yughniya anhuma min Allah syai'an. Nah, kedua istrinya ini tidak ada jaminan sedikit pun nanti untuk mendapatkan pertolongan dari suaminya. Jadi jangan punya kesimpulan, yang penting kan laki gue soleh, ya tidak perlu. Tidak bisa, tidak ada jaminan. Nabi Nuh bagaimana solehnya? Nabi Nuh bagaimana solehnya? Tetapi dia tidak akan memberikan bantuan syafaat kepada istrinya yang berkhianat. Tetap saja nanti istrinya disiksa. Jadi di sini pelajarannya, antum tidak mendidik istri dan istrinya berkhianat, tidak ada yang meskipun antum itu soleh, ibadahnya bagus, kita tidak bisa bantu istri. Ini gambarkan Nabi Nuh yang begitu solehnya seorang nabi, Nabi Nuh begitu, digambarkan di sini bahwasanya falam yughniya anhuma min Allah syai'an. Dia tidak bisa dibantu untuk ditolong kepada suaminya. Akhirnya dikatakan wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Maka dia masuklah, masuklah kamu ke dalam neraka sebagaimana orang-orang yang masuk. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sehebat sesoleh apapun kita tidak bisa membantu istri yang berkhianat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah pun pernah berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak bisa menjaminkan keselamatanmu nanti di akhirat kecuali kalau kamu taat patuh kepada Allah dan Rasul. Beda halnya kalau kita dia bertanya itu gimana kamu ya? Kalau antum tidak mengajarkan ya, tapi kalau sudah diajarkan, sudah dikasih tahu, anak kita sudah dimasukin pendidikan agama, sudah diajarkan. Setelah itu kita sudah lepas tanggung. Tapi kalau antum tidak didik, istri juga tidak diarahkan, tanggung jawab kita. Ya. Sebelum istri disiksa kita dulu yang di, karena antum tidak ajarkan. Kalau ini Nabi Nuh, Nabi Saleh, dia aja nggak tahu istrinya, tapi dia berkhianat. Asli dikatakan di sini, sesoleh apapun suamimu, pasanganmu, tidak menjadikan dia sebagai penolong nanti di akhirat ketika istri-istri itu berkhianat. Ayat berikutnya ini sebaliknya. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun? Asia. Ya. Mana istri Asia. Ini istri yang soleha. Suaminya yang brengsek. Suaminya ya. Dari kebalikannya, suami yang soleh, istrinya yang berkhianat. Nah sekarang ini sebaliknya, perumpamaan diberikan perumpamaan kepada orang yang beriman, yaitu imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bagaimana istri Fir'aun berdoa? Isqalat Rabbi banini, dia berkata, ya Allah, Rabbi banini indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku baitan fil jannah, nanti dalam surga itu istana. Ya. Wa najjini, selamatkan aku min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkan juga saya daripada orang-orang yang zalim.
pengikut-pengikutnya. Nah, ini digambarkan bahwasanya betapapun suami yang sangat brengsek tidak mengurangi kesolehan sang istri. Kalau istri tetap yang patuh betul kepada ajaran agama, tidak ada pengaruhnya. Seperti ada Firaun. Firaun mengaku Tuhan, zalim. Lalu Siti Asia ini tinggal dalam istana. Coba, tidak menjadikan dia jaminan tinggal di istana dengan segala fasilitasnya, apa yang dia inginkan pasti dia dapat. Tetapi tidak menjadikan dia tenang jiwanya. Tetap dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan untuk saya istana di dalam surgamu. Padahal dia sudah tinggal di istana sama suaminya. Nah, jadi betapapun istri kalau suaminya brengsek, penguasa, tinggal di sana, tapi istrinya ini yang sangat soleha, dia tidak tenang tinggal di sana. Terus dia berdoa kepada Allah, tidak berhenti berdoa. Bangunkan untukku ya Allah di sisimu Baitullah dalam surga. Enggak sampai di situ, dia katakan wanajjini min Fir'aun, selamatkan saya dari kekejaman Fir'aun wa amalihi, kemudian perbuatannya. Nah, ini perbuatannya dia. Fir'aun ini bukan cuma orang yang brengsek, perbuatannya juga benar. Ada nggak orang yang brengsek tapi perilakunya bagus? Ada itu. Saya sih teman sih orangnya, orang gue kayak teman. Kelakuannya, ada nggak begitu ya? Sedikit gitu, ada begitu ya? Sedikit kita begitu. Gue teman sih orangnya, bukan teman tuh. Oh orangnya sih baik, kalau ada care sama kita, kalau ada waktu cepat dia bantu. Gue kayak teman bekerja. Nah, Siti Asia mintanya kepada Allah berlindung dari Fir'aunnya dan dari perbuatannya. Jadi min Fir'aun wa amali. Nah, kata dia takut terbawa. Nah, jadi inilah sosok wanita yang solehah, betapapun suaminya itu bijak, mengaku dirinya sebagai Tuhan, membunuh bayi-bayi laki-laki yang tapi namanya istri yang tetap patuh dan tunduk kepada Allah tidak mempengaruhi meskipun suaminya brengsek. Ya, juga kalau brengsek punya istri soleha, tetap ini diselamatkan istri. Ya. Wanajjini minal qaumil zalimin. Dan dia juga minta diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Nah, lagi-lagi redaksi ini menggunakan imra'ah. Enggak, imra'ah Fir'aun. Ini juga digambarkan kalau redaksi bunyinya imra'ah itu keluarga bermasalah. Jadi ada kata-kata pasangan itu zawaj itu pasangan, nikah itu pasangan. Al-Quran juga mengatakan imra'ah itu juga pasangan. Tapi dalam keluarga kalau menggunakan kata imra'ah itu artinya keluarga bermasalah. Ini perasaan saya yang kemarin bahwa keluarga mana jangankan kayak kelas-kelas kita, keluarga Nabi saja bermasalah. Jadi ya sudah kalau keluarga kita memiliki masalah biasa saja. Betul tidak? Hadapi saja. Kalau ada yang di keluarga gini-gini sudah tidak ada jaminan keluarga itu utuh selama-lamanya, tenang selama-lamanya, baik selama-lamanya. Lalu kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita, jangan pernah berharap kepada pasangan kita hal yang sempurna, karena kita juga belum sempurna. Kalau kita ini kan menuntutnya supaya istri kita ini sempurna mau begini. Nah sementara kita juga masih brengsek lah. Jadi
Jadi sadari juga bahwa kita ini juga memiliki kekurangan. Kalau ada kekurangan pada pasanganmu, ya sudah sama-sama punya kekurangan. Nah, berikutnya wa Maryama banata Imran. Nah, ini berbicara tentang Maryam. Maryam binti Imran. Ya. Allati ahsanat farjaha. Ini wanita yang sangat menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Farjaha, menjaga kemaluannya. Nah, kehormatan wanita letaknya di mana? Di sini. Kehormatannya. Kalau wanita ingin menjadi mulia, jaga kehormatannya, jaga farjinya, kemaluannya. Ya, Maryam diabadikan dalam Al-Quran wanita yang hamil tapi nggak punya suami. Hamil nggak punya suami. Tetapi Maryam ini tak pernah disentuh oleh laki-laki. Di sini dikatakan, "Fanafakhna fihi min ruhina." Kata Allah, aku tiupkan ruh dalam rahimnya Maryam. Allah yang langsung meniupkan, perintahkan Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Wanita paling suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kemudian dia hamil atas kehendak Allah. Sekarang juga banyak Maryam, yang hamil kami suami. Dia ngambil dari ini gitu. Kalau Maryam sekarang banyak yang channel. Yang channel ya. Ya. Ketika Maryam sedang menyendiri bermunajat kepada Allah, Allah perintahkan kepada Jibril untuk mendatangi dalam bentuk laki-laki yang tampan. Katakanlah si Maryam ini lagi berada dalam bentuk tempat, yang terus bermunajat, tiba-tiba datang laki-laki. Kalau digambarkan di situ dalam surah Maryam, "Fatamassalaha bashar sawiyya," ya. Jadi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan di depan Maryam. Lalu Maryam berkata, "Qala inni a'udzu birrahman minka." Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, aku berlindung kepada Tuhanku yang Maha Baik. Tiba-tiba datang laki-laki di depannya. Dia nggak tahu kata Jibril, laki-laki tampan. Kira-kira kalau wanita sekarang datang cowok yang ke depannya, nah, mau nggak seperti Maryam? Aku berlindung kepada Tuhan. Kalau wanita sekarang nih, kalau minta nomor handphone, kamu tinggal di mana? Kebenaran nggak? Ini cakap banget sih. Maryam ketika itu langsung berdoa kepada Allah. A'udzubika, ya. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Tuhanku yang Maha Pengasih. Jadi Maryam ini betul-betul wanita yang paling suci. Di dalam Al-Quran 34 kali disebut kata Maryam. Dalam surah terpisah di 11 surah. Di surah-surah beda. Bahkan ada nama surahnya nama surah Maryam. Nah, ada ulama besar Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau katakan, kalau dalam Al-Quran ada penyebutan nama, berarti itu tidak ada lagi setelahnya. Jadi tidak ada satu nama wanita yang disebut dalam Al-Quran kecuali Maryam. Tidak ada. Catat itu. Tidak ada dalam Al-Quran nama wanita
kecuali Maryam. Kalau ada nama wanita cuma disebut Nisa, disebut nama wanita, tapi nggak disebut namanya. Satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran 34 kali hanya Maryam. Syekh Mutawalli Sya'rawi katakan kalau ada penyebutan nama berarti tidak ada lagi setelah itu. Sudah. Beda kalau menyebut kata Firaun. Banyak sebutan Firaun. Firaun itu bukan nama orang. Itu harus dipahami ya. Firaun itu nama kerajaan. Jadi nama penguasa.